tanpa batas, cuma di hati tak terbatas. Februari memasuki masa akhir dan kita tentu masih menunggu soal kepastian Dirtek yang baru. Banyak nama yang udah di-spill, namun dari semua nama yang ada, Simon Tahamata adalah kandidat terkuat, walaupun itu juga belum pasti. Ya asal gak plot twist aja Dirteknya Indra Syafri. Namun di luar dari kabar tersebut, ada satu rumor menarik yang menyebut jika Rizky Ridho dikaitkan dengan salah satu klub Italia Como. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat positif, mengingat banyak fans tanah air yang ingin Ridho segera abroad untuk meningkatkan kualitasnya. Terlebih, Cesc Fabregas sendiri sebelum ini cukup impress dengan talenta-talenta alami yang dimiliki Indonesia. Di satu sisi, Cesc yang bagaimanapun udah merasakan kerasa sepak bola Italia. Coba untuk memberikan pesan apabila nantinya ada pemain Indonesia yang berkarir di negeri pizza. Satu hal yang pasti, kompetisi di Liga Italia adalah kompetisi yang keras. Dan jika pemain tersebut adalah pemain belakang, maka Italia adalah negara yang cocok untuk belajar menjadi seorang defender yang mumpuni. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkitkan. Satu persatu, kebutuhan soal kekuatan timnas Indonesia udah mulai dipenuhi oleh PSSI. Mulai dari staf pelatih masuk ke Gerard Vandenberg. Sebagai asisten pelatih ketiga dinilai adalah langkah yang oke. Dan untuk sekarang PR-nya mungkin tinggal 2 pelatih lokal yang tinggal difiksin aja. Kalau pelatih fisik, nama Quentin Jacoba udah dikonfirmasi sama Pak Arya kalau memang dia orangnya. Nah, di samping itu, masalah Dirtek nih yang sampai detik ini masih jadi pertanyaan. Kira-kira siapa nantinya yang akan mengisi posisi penting tersebut, kan gitu. Dan merujuk pada nama-nama yang udah pernah disebut, Simon Tahamata adalah kandidat terkuat. Walaupun kembali lagi, ia juga belum pasti mengingat PSSI kabarnya baru akan mengumumkannya pada akhir Februari nanti. Intinya, soal Dirtek baru yang sedang OTW, 99,9% berasal dari Belanda, yang mana itu semakin menguatkan kalau PSSI memang ingin membangun filosofi sepak bola berbasis menyerang seperti yang ada di negeri kincir angin. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, sedikit kita kembali membahas soal Om Simon. Kalaupun benar beliau orangnya, maka Indonesia akan mendapatkan beberapa keuntungan nyata. Pertama, udah pasti soal koneksi terutama dengan pemain keturunan. Yap, dengan reputasi mentereng di sepak bola Belanda, nama Simon Tahamata secara tak langsung sangat melegenda di sana. Terutama bagi yang punya hubungan dengan Ajax. Dan Simon pun punya koneksi dengan pemain keturunan yang dulu pernah ia bina di tim junior Ajax, seperti Pascal Struijk ataupun Tristan Guyer. Nah, salah satu bukti betapa ia sangat dihormati adalah ketika mendapat pesan perpisahan yang sangat meriah dari supporter Ajax yang digelar di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Dan terlihat di sana, supporter Ajax membentangkan spanduk bertuliskan, "Om Simon, terima kasih." Kemudian keuntungan kedua adalah Simon ini punya ikatan yang kuat dengan Indonesia. Yap, Simon Melkianus Tahamata merupakan 100% berdarah Indonesia, yang mana ayah dan ibu Simon sendiri berasal dari Maluku sebelum akhirnya keduanya pergi ke Belanda. Nah, melihat itu semua, terlepas dari segala cerita masa lalu yang ada, Simon Tahamata sangat paham dan mengerti gimana kultur Indonesia, sehingga pastinya akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi serta berkomunikasi. Lalu yang ketiga, jelas soal pengalaman membina pemain muda. Inilah yang sejatinya dibutuhkan PSSI, seseorang yang benar-benar paham caranya menciptakan serta mengelola bibit-bibit unggul. Dan Simon Tahamata dinilai adalah orang yang tepat karena pengalamannya melatih tim muda Ajax, Al Ahly, Standard Liège, Germinal Beerschot, sampai yang terakhir di Deutsche Football Academy di Berlin, Jerman pada 1 Maret 2024 lalu. Dan juga ia sendiri punya akademi sepak bola yang cukup ternama di Belanda. Intinya, Simon Tahamata yang punya koneksi luas di sepak bola internasional, lalu paham dan mengerti soal budaya Indonesia, serta berpengalaman terutama di bidang pembinaan. Pada akhirnya memang layak untuk menjadi kandidat terkuat Dirtek baru di PSSI. Damainya dunia kita,
bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Di sisi lain, ada kabar menarik manakala Rizky Ridho kini dikaitkan serius untuk bergabung ke salah satu klub Italia, Como. Meskipun begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub terkait rumor tersebut. Nah, menurut salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Sabto Haryo, peluang Rizky Ridho untuk benar-benar bergabung dengan klub yang dimiliki oleh bos Jarum, Hartono bersaudara ini terbilang sangat kecil karena terkait dengan aturan pemain non-Uni Eropa. Meskipun aturan ini sempat lebih ketat, tapi diketahui kini ada sedikit kelonggaran yang memungkinkan Rizky Ridho untuk masuk jika ada pemain non-Uni Eropa yang mundur. Masalahnya apakah Como mau memberi slot pemain Uni Eropa kepada Ridho yang sama sekali masih minim pengalaman bermain di luar negeri. Sebab berkaca dari kasus bintang Irak Ali Jassim, Ridho jelas harus kerja keras untuk meyakinkan pihak tim agar bisa mendapat tempat. Terlebih kontrak Ridho di Persija sampai 30 Juni 2026. Jadi ini adalah transfer yang sangat epik bila benar-benar kesampaian. Karena Ridho sendiri pasti akan mendapatkan banyak manfaat jika ia berkarir di luar negeri. Selain soal sepak bola, ia juga bisa belajar banyak hal dari sisi sosial, makanan, budaya, dan lain-lain. Kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Lebih lanjut, walaupun terbilang sulit, tapi kembali lagi segalanya masih bisa terjadi. Apalagi Cesc Fabregas sebelum ini pernah berkata kalau ia sangat impress dengan talenta-talenta alami yang dimiliki Indonesia ketika ia berkunjung ke negara ini. Yap, bagi Fabregas, talenta yang dimiliki Indonesia sejatinya nggak kalah dari negara-negara besar. Hanya saja, yang membedakan adalah cara mengelola talenta itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang benar-benar matang. Anak-anak Indonesia memiliki talenta yang luar biasa dan tidak kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Tentu saja, semangat dan talenta ini harus terus dipupuk. Mereka harus diberikan kesempatan dan fasilitas agar mereka maju dan berkembang, ucap Fabregas ketika berkunjung ke Indonesia pada 2011 silam. Sementara itu, CSS yang pasti mengikuti segala perkembangan soal apapun yang berhubungan dengan Indonesia, coba untuk memberikan pesan dan motivasi. Yap, menurut Jay, akan sangat luar biasa jika pemain Indonesia bisa menapaki karir di Italia. Terlebih jika pemain itu adalah pemain belakang, maka Italia adalah negara yang pas untuk mengembangkan diri. Meskipun sekali lagi tantangan di Italia sangatlah berat, dan Jay udah merasakan sendiri gimana ia memulai semuanya dari Serie B untuk sekarang bisa tiap minggu tanding melawan tim-tim kuat yang ada di Serie A. Iya, Italia memang memiliki liga terbaik untuk para pemain belakang. Itulah mengapa saya datang ke sini. Bagi para pemain bertahan, itu seperti ini adalah tempat jika Anda ingin berkembang menjadi seorang pemain bertahan. Semua tim di sini mempunyai pemain yang sangat kuat, apalagi jika berbicara soal Serie A. Setiap pekan, saya harus menghadapi pemain yang sangat kuat, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Sangat menyenangkan bersaing dengan pemain seperti itu. Saya mencoba menikmatinya dengan memberikan yang terbaik. Ucap J dikutip dari Tri Veneto Goal. Terhingga genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Yap, terlepas dari apapun, di luar nanti siapa yang akan jadi dirtek atau gimana nantinya, pemain akan beradaptasi dengan sistem Coach Patrick beserta jajaran pelatih yang baru. Yang paling penting untuk sekarang ini segala apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesatuan yang kuat, baik teknis maupun non-teknis, itu harus benar-benar dilakukan. Dan buat para pemain, semoga bisa perform di klub serta nggak ada yang cedera, sehingga pas hari H tempur, semuanya fit. Lalu untuk Rizky Ridho, kalaupun mungkin belum dirasa mumpuni untuk terjun langsung ke Eropa, nggak ada salahnya kok step by step dulu, kayak ke Thailand ataupun mungkin Australia. Atau kalau ke Eropa, misal coba ke divisi 2-nya dulu untuk awalan, baru setelah itu coba untuk ke level berikutnya.
Sekali lagi, soal bakat dan potensi, Mimin percaya Ridho adalah salah satu yang terbaik yang kita punya. Sekarang tinggal anaknya aja gimana, kan gitu. Kita mah cuma bisa dukung dan doakan. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.